Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi informasi eh, tentang P3K, apakah bisa diangkat menjadi PNS dan bagaimana sih regulasi ketika Bapak Ibu posisinya P3K dan ingin menjadi PNS. Nah, ini cara Pemda agar P3K bisa setara dengan PNS. Tapi pada intinya secara hak dan kewajibannya itu sama ya, melekat untuk ASN baik P3K maupun PNS. Nah, pemerintah Kota Bengkulu terus berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Peningkatan kesejahteraan P3K dilakukan melalui penyediaan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya jaminan hari tua dan asuransi kematian, serta kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Nah, kami ingin P3K di lingkungan Pemkot Bengkulu atau di daerah yang lain juga mendapatkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan yang memadai. Dengan begitu mereka dapat bekerja dengan tenang, nyaman, dan fokus memberikan dedikasi terbaiknya untuk melayani masyarakat, kata Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi. Nah, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkot Bengkulu Kota dalam memberikan hak dan perlindungan kepada P3K agar lebih setara dengan PNS sebagai sesama ASN. Nah, menurutnya P3K memiliki kontribusi dan tanggung jawab yang sama besarnya dengan ASN dalam menjalankan roda pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah. Selain merancang program jaminan hari tua atau JHT melalui skema kemitraan bersama PT Taspen, Pemkot Bengkulu memastikan kesiapan perlindungan berupa asuransi kematian dan integrasi jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Kemudian dengan adanya rangkaian program jaminan sosial tersebut, lanjutnya diharapkan mampu memberikan rasa aman berkelanjutan bagi pegawai selama masa aktif kerja hingga memasuki masa purna tugas nanti. Denny menyebut peningkatan kesejahteraan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan manfaat finansial jangka panjang bagi para P3K, tetapi juga menjadi stimulus penting untuk mendorong peningkatan kualitas performa birokrasi di lapangan. Nah, dengan adanya kepastian jaminan hari tua ya, BPJS dan bentuk perlindungan sosial lainnya, kata dia diharapkan para pegawai P3K dapat bekerja lebih optimal, profesional, serta semakin bersemangat dalam memberikan pelayanan prima kepada warga Kota Bengkulu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah P3K itu bisa diangkat menjadi PNS ya? Nah, banyak tenaga honorer dan aparatur pemerintah daerah menanyakan apakah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS tanpa seleksi ulang. Pertanyaan ini wajar ya Bapak Ibu ya, mengingat status P3K dianggap belum sestabil dengan PNS dalam hal karir dan jaminan kepegawaian. Jadi kontrak P3K itu bisa berhenti kapan saja sebenarnya ya, tergantung penilaian evaluasi kerja, kemudian masa kontraknya. Nah, untuk menjawab hal tersebut penting memahami perbedaan mendasar nih Bapak Ibu ya. Diingatkan kembali apa perbedaan P3K dan PNS serta regulasi yang mengatur peluang peralihan status keduanya. Apa itu PNS dan P3K? Secara umum, pegawai tetap pemerintah yang diangkat melalui keputusan pejabat pembina kepegawaian atau PPK, mereka memiliki status permanen hingga masa pensiun, serta mendapatkan berbagai hak seperti jenjang karir yang jelas dan jaminan pensiun. Sementara P3K merupakan ASN yang diangkat berdasarkan kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan instansi pemerintah, masa kerja, dan bergantung pada perjanjian yang telah disepakati dan tidak otomatis bersifat tetap. Keduanya sama-sama termasuk dalam kategori ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN atau Undang-Undang ASN. Namun perbedaan status hukum dan sistem pengangkatannya membuat banyak P3K berharap
dapat beralih menjadi PNS di kemudian hari. Nah, apakah P3K bisa menjadi PNS? Kita mengacu pada pasal 99 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang dijelaskan bahwa P3K tidak dapat diangkat secara otomatis ya menjadi calon PNS. Artinya P3K tersebut harus melakukan tes ulang ya atau tes CPNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Intinya tidak secara otomatis ya. Artinya ada mekanisme tidak ada mekanisme otomatis yang memungkinkan bahwa P3K langsung berubah menjadi PNS tanpa melakukan seleksi CPNS. Nah, hal ini ditegaskan dalam peraturan Menteri Pan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil yang tidak melarang P3K untuk mendaftar seleksi CPNS. Jadi Bapak Ibu yang P3K yang usianya di bawah 35 tahun bisa mendaftar sebagai calon CPNS ya. Selama memenuhi syarat umum dan formasi yang tersedia. Badan Kepegawaian Negara BKN melalui surat edaran nomor 14 tahun 2024 juga menjelaskan bahwa P3K yang ingin menjadi PNS tetap harus mengikuti mekanisme seleksi terbuka, termasuk tahapan seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang SKB. Dengan kata lain, P3K bisa menjadi PNS tetapi tidak otomatis. Prosesnya tetap harus melalui jalur meritokrasi seperti pelamar umum lainnya. Nah, kenapa P3K tidak langsung otomatis jadi PNS ya? Jadi terdapat beberapa alasan yang mendasar mengapa status P3K tidak bisa langsung berubah menjadi PNS tanpa seleksi. Yang pertama, perbedaan dasar hukum dan status kepegawaian. PNS diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan keputusan resmi, sedangkan P3K terikat kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, ada asas meritokrasi dan persaingan terbuka. Sistem CPNS dirancang agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kompetensi dan kinerja. Jika P3K bisa langsung diangkat tanpa seleksi, hal itu berpotensi melanggar prinsip keadilan dan merit sistem dalam ASN. Kemudian yang ketiga adalah penjaminan profesional ASN. Jadi seleksi CPNS digunakan untuk menilai kemampuan administrasi, teknis, dan karakter ASN secara objektif guna menjaga kualitas aparatur pemerintah. Nah, bagaimana syarat untuk menjadi PNS? Berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS berikut persyaratan umumnya ya. Minimal berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Saat melamar atau sesuai dengan ketentuan formasi, tidak pernah dipidana dengan hukum penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, kemudian prajurit TNI, anggota Polri maupun pegawai swasta, tidak sedang berstatus sebagai ASN aktif di instansi lain. Kemudian tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau luar negara sesuai kebutuhan instansi, memenuhi persyaratan tambahan sesuai jabatan yang telah ditetapkan. Baik, sekian informasi yang bisa disampaikan. Itulah mengenai regulasi tentang apakah P3K bisa diangkat langsung menjadi PNS. Jawabannya adalah tidak secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.